Selamat datang semuanya, kembali lagi bersama YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelian dan pembelian toko dari chapter 17. Perkenalkan lebih dahulu, nama saya Dulu Martinez Asbanu dari Universitas Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan retail. Nah, bagaimana sih bisnis retail itu bisa kembang? Bisnis retail itu berubah secara dramatis, terutama sebagai fungsi teknologi. Di sini itu menggunakan retail untuk merujuk ke sumber produk apapun, layanan untuk langsung sampai ke konsumen. Namun, banyak jika tidak semua yang dia prediksi telah terjadi atau sedang terjadi, bersama dengan beberapa hal yang tidak diprediksi sebelumnya. Retail ini telah bergerak melampaui toko fisik dan katalog untuk memasukkan internet, iklan TV, interaktif, dan aplikasi belanja seluler. Kira-kira sekitar 20 tahun yang lalu, Bill Gates telah menguraikan masa depan dari retail, yaitu pendiri Microsoft yang tampaknya itu seperti dibuat-buat. Jadi toko retail ini sangat sangat menjanjikan untuk masa depan bagi bisnis seperti itu. Internet dan telepon seluler dan aplikasi mengubah cara konsumen berbelanja. Keduanya sebelumnya mengunjungi toko dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memengaruhi toko dan merek yang menjadi konsumen itu dalam memilih. Bisa kita lihat di sini ada kategori yang pembelinya itu selalu ramai. Yang pertama ada tiket travel, yang kedua ada pembelian aparel yaitu aksesoris dan juga seperti sepatu. Lalu yang ketiga elektronik seperti AC, televisi, kulkas seperti itu, dan yang keempat otomotif seperti part-part dari mobil, dan juga yang terakhir itu pembelian komputer dan juga handphone. Selain itu, internet sebagai bagian dari strategi multi saluran. Ponsel dan aplikasi telah menghasilkan suatu bentuk belanja dan pembelanja disebut omnichannel. Nah, omnichannel akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Ponsel dan aplikasi memungkinkan konsumen untuk mencari informasi, harga, kupon, dan diskon sambil berdiri secara fisik toko atau toko fisik. Pembelian omnichannel yaitu konsumen yang menelusuri atau membeli lebih dari satu saluran serentak. Jadi para konsumen ini tuh, misal saya beri contoh, konsumen ingin membeli televisi. Nah, konsumen ini tidak hanya memilih dari satu toko saja. Yang pasti konsumen sangat memilih lebih dari satu toko, seperti di toko A, toko B. Nah, konsumen ini membandingkan harga mana yang lebih murah dan apakah itu lebih realistis harganya. Nah, mulai dari situ konsumen dapat memilih dia membeli di toko A atau B dengan harga yang terjangkau dan sesuai uang yang telah dimiliki oleh konsumen. Konsumen multi saluran membelanjakan lebih banyak di pengecer tertentu daripada saluran tunggal konsumen. Dan pengecer seperti Maggi sedang berpacaran pelanggan ini banyak menggunakan online dan seluler kegunaannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana retail dan konsumennya itu dapat memengaruhi pembelian pada outlet. Proses pengambilan keputusan yang digunakan oleh konsumen untuk membeli retail outlet sama dengan proses yang dijelaskan untuk membeli sebuah merek. Satu-satunya perbedaan adalah sifat file kriteria evaluatif yang digunakan. Merek toko dapat memanfaatkan citra toko dan menyempurnakan atau mengurangi. Lokasi dan ukuran outlet sangatlah penting. Dengan outlet yang lebih dekat dan lebih besar, umumnya lebih disukai lebih jauh dan lebih kecil. Nah, jadi seperti jika kita ingin membeli HP ya, ataupun aksesoris untuk perlengkapan kantor.
jika di dekat rumah itu ada sebuah toko yang lebih kecil dan lebih lengkap, akan tetapi di jauh dari rumah kita itu ada toko yang lebih besar dan lebih lengkap dan murah. Nah, pasti kita akan memilih yang jauh dari rumah. Karena apa? Karena di situ lebih lengkap daripada di dekat rumah yang hanya pilihannya itu saja. Karakteristik konsumen seperti resiko yang dirasakan dan diorientasikan belanja juga merupakan penentu penting dalam pemilihan outlet. Jadi, ketika kita membangun sebuah toko, kita harus lebih tahu di sekitar situ apakah strategis kita untuk menaruh toko itu. Seperti jika di dekat kampus, ya, di dekat kuliah-kuliah, bisnis untuk coffee shop itu sangatlah menjanjikan karena pada umumnya anak-anak kuliah itu setelah pulang kelas ataupun setelah pulang kuliah, mereka pasti biasanya itu untuk nongkrong atau berkumpul bersama teman-temannya. Nah, bisnis coffee shop itu sangat menjanjikan untuk ditaruh di sekitar letak perkuliahan seperti itu. Ringkasan di dalam toko dan online, pengaruh tentang pilihan merek. Sedangkan di gerai retail, konsumen sering membeli merek atau produk yang berbeda dari rencana mereka sebelum memasuki. Jadi konsumen itu lebih sering berencana dulu ketika ingin membeli sesuatu, apakah nanti ia akan menuju ke outlet yang A ataupun outlet yang B. Sebagian besar keputusan ini adalah hasil dari pemrosesan informasi tambahan yang disebabkan oleh di dalam toko ataupun online. Baik, di sini ada variabel-variabel tampilan pada online shop. Yang pertama adalah tempat pembelian, lalu yang kedua ada harga pengurangan, tiga suasana outlet, keempat desain situs web, kelima seluler dan aplikasi seluler, keenam staf penjualan, dan yang terakhir itu yang pastinya merek produk. Lalu selanjutnya memahami bagaimana pembelian berperan pada pembelanjaan. Setelah outlet dan merek dipilih, konsumen harus mendapatkan hak atas item tersebut. Ini sering melibatkan kredit atau yang bisa kita sebut itu pembayaran. Apakah pembelian dilakukan di dalam toko online atau melalui seluler atau di jaringan sosial? Pekerjaan pengecer adalah untuk menyederhanakan proses, karena akan meningkatkan kemungkinan untuk membeli dan meningkatkan citra dari toko mereka. Pembelian. Bisnis perlu menyederhanakan pembelian aktual sebanyak mungkin. Ini tuh melibatkan strategi yang sederhana seperti mengelola waktu yang dihabiskan dalam antrean di kasir hingga lebih operasi yang kompleks seperti pemeriksaan kredit terkomputerisasi dan dapat meminimalkan otorisasi kredit waktu. Baik, sekian itu dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang saya kurang berkenan atau yang tidak mengenakan. Saya mohon maaf dan pamit undur diri. Terima kasih.